إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk sama-sama melanjutkan pembelajaran ilmu tajwid kita, yang dimana pelajaran ini merupakan salah satu pelajaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pelajaran tajwid ini bersentuhan langsung dengan kalamullah. Pelajaran tajwid adalah pelajaran yang bersentuhan langsung dengan kalamullah. Maka pelajaran ini merupakan salah satu pelajaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membahas tentang kalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang masyhur dan banyak dihafal oleh kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Baik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya, maka sungguh banyak kebaikan yang kita akan dapatkan ketika kita mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga di kalangan manusia. Di sini para ulama menjelaskan makna keluarga di sini. Para ahli ilm menjelaskan bahwasannya dekatnya kedudukan mereka dengan Allah, atau mulianya kedudukan mereka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang dikatakan ahlullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahlul Quran hum ahlullah." Beliau melanjutkan, "Ahlul Quran hum ahlullah." Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, di dunia. Ini saya jelaskan makna keluarga tadi apa. Kemudian wa khassatuh, dan orang-orang pilihan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya orang-orang yang belajar dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ini termasuk dari golongan keluarganya Allah. Nah, dan mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis tadi, wa khassatu, dan orang-orang pilihannya Allah. Nah, makanya kita lihat, berapa banyak kaum muslimin yang masih belajar Al-Quran sampai sekarang. Sedikit. Dan lebih banyak kaum muslimin yang mengabaikan Al-Quran, mengabaikan dan mengajarkannya. Nah, di sini juga kita bisa simpulkan bahwasannya tidak semua orang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya karunia menjadi sebagai apa? Pengajar Al-Quran. Nah, tidak semua orang yang Allah takdirkan menjadi pengajar Al-Quran. Nah, maka berbahagialah mereka yang masih belajar dan yang senantiasa mengajarkan Al-Quran. Dan para salaf terdahulu, mereka perhatian mereka terhadap Al-Quran sangat tinggi. Nah,
Bukankah mereka sebelum menghafal hadis mereka terlebih dahulu apa? Menghafal Al-Quran. Nah, bahkan dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau telah menghafalkan Al-Quran pada umur yang ke-7 tahun. Kita 7 tahun hafal apa? Walunku ada 5. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i beliau hafal Al-Quran pada umur ke-7 tahun. Dan ketika sudah menganjak atau ketika umur beliau telah mencapai 10 tahun, beliau menghafalkan Muwatta Imam Malik. Nah, kita 10 tahun hafal apa? Berbeda. Nah, itu menunjukkan perhatian para ulama dahulu terhadap Al-Quran itu sangatlah besar. Nah, karena mereka tahu kemuliaan atau kemudahan dalam mempelajari ilmu akan didapatkan ketika kita telah menghafalkan Al-Quran. Nah, dan antum perhatikan orang-orang yang hafal Al-Quran, maka ketika mereka belajar ilmu selain Al-Quran maka dimudahkan. Nah, dimudahkan. Nah, antum bisa cek sendiri. Maka tetap bersemangat dalam mempelajari dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Nah, karena seseorang yang akidahnya menyimpang ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin, itu pasti biasanya itu didoktrin juga dengan akidah mereka yang menyimpang. Dan alhamdulillah kita yang berada di atas sunnah, maka seharusnya lebih semangat lagi. Nah, lebih semangat lagi mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Antum ridho enggak ahlul bid'ah mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin dengan pemikiran mereka yang sesat? Antum ridho? Enggak kan? Makanya alhamdulillah kita dibimbing di atas sunnah Nabi SAW, maka berusaha untuk mengajari anak-anak kaum muslimin dengan Al-Quran dan akidah yang benar. Nah, kita lanjut insyaallah taala pembelajaran kita pada malam hari ini. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan tentang mad silah sughra. Mad silah sughra. Nah, berikutnya silahkan buka halaman yang ke-62. Di sini ada mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Nah, mad tabi'i harfi dijelaskan oleh para ulama. Nah, mad tabi'i harfi adalah mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf muqatta'ah, yang mana sebagian surah di dalam Al-Quran itu dibuka dengan huruf-huruf ini. Nah, huruf muqatta'ah itu huruf, antum perhatikan, huruf muqatta'ah adalah potongan-potongan huruf yang ada pada awal sebagian surah di dalam Al-Quran, dan dia dibaca sesuai dengan nama aslinya di dalam huruf hijaiyah. Nah, jadi mad tabi'i itu adalah mad tabi'i yang ada pada ejaan huruf dari huruf-huruf muqatta'ah, yang sebagian surah di dalam Al-Quran dibuka dengan huruf-huruf ini. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini jelaskan setiap alif yang ada pada huruf yang 5 ini, ha, ya, ta, ha sama ra, oleh Al-Imam Ibnul Jamzuri rahimahullah, beliau menyusun huruf-huruf ini dalam ungkapan hayyin tahirin. Kata beliau, wa dzaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qad inhasar. Nah, kata beliau, huruf-huruf tersebut, maksudnya huruf-huruf ini mad tabi'i harfi, ini berada pada fawatihis suwar. Fawatihis suwar itu pembuka-pembuka surah. Jadi perhatikan, huruf yang 5 ini, huruf-huruf mad tabi'i harfi ini hanya biasanya dijadikan fawatihis suwar,
pembuka surah di dalam Al-Qur'an. Nah, contohnya Hamim itu di sini ada pada surah misal Ad-Dukhan. Antum buka surah Ad-Dukhan, kemudian surah Ghafir, Fussilat. Nah, itu dibuka dengan Fawatihus Suwar ini, huruf-huruf muqatta'ah. Nah, jadi sini dijelaskan setiap alif yang ada pada huruf yang 5 ini supaya mudah dihafal, maka dibuat dalam bentuk kalimat hayyin tahirin. Nah, ya, macam apa? Idgham, macam idgham. Nah, oleh beliau Ibnul Jamzuri dibuat kalimat apa? Yar maluna. Nah, kalau kita di Indonesia, qalqala terkenal dengan apa? Baju di toko. Nah, seperti itu biar mudah dihafal. Nah, sama halnya seperti ini. Huruf-huruf muqatta'ah oleh Al-Imam Al-Jamzuri disusun dalam sebuah kalimat hayyin tahirin. Nah, marilah kita apa? Tahirin apa itu? Bersuci. Nah, seperti itu. Jadi setiap huruf alif yang ada pada huruf ini, huruf hayyin tahirin, maka nah, jadi dia cuma ada pada di sebagian surah dan dijadikan sebagai pemuka surah atau di awal awal sebagian dari surah di dalam Al-Qur'an, maka cara membacanya dibaca 2 harokat. Nah, makanya dikatakan dia tabi'i karena sesuai dengan cara bicaranya orang Arab. Panjang harokatnya seperti itu, tidak pendek dan tidak lebih. Nah, di sini juga. Jadi dia bacanya 2 harokat. Contoh yang pertama di sini ha sama mim. Ha-nya 2 harokat, mimnya yang panjang. Nah, ya perhatikan. Kalau huruf-huruf 5 ini ada di awal sebagian surat dalam Al-Qur'an, itu dia cuma dibaca 2 saja. Nah, cuma dibaca 2 saja. Nah, contohnya ini Hamim, hanya 2 harakat, mimnya yang panjang. Nah, kemudian di surah Maryam juga. Nah, kalau yang tadi ini contoh huruf ha. Nah, kalau di surah Maryam ini huruf ha sama huruf ya. Nah, ha sama ya-nya dibaca 2 harokat. Nah, jadi kurang lebih bacanya kaf ha ya ain sad. Nah, jadi ha ya-nya 2 harokat. Yang panjang kaf, ain sama sad. Ini panjang. Nah, ini ada pada surah Maryam. Dan dia dibaca sebagai apa? Dia dibaca dengan nama aslinya. Naam. Dibaca dengan nama aslinya. Naam. Jadi contohnya ini kafnya 6. Ya ha ya nya 2 harokat. Naam. Ain sama sodnya panjang. Naam. Jadi bacanya kaf ha ya ain sad. Nah, kenapa di sini ain? Kenapa? Karena apa? Bertemu dengan apa? Isti'la. Nah, antum perhatikan di sini. Ain, kan ini ikhfa. Nah, makanya dibaca ain. Nah, setelahnya huruf shad. Nah, jadi bacanya seperti itu. Kaf ha ya ain shad. Nah, kemudian ada juga di surah Yasin. Contoh huruf ya selain di surah Maryam, dia juga ada di surah Yasin. Nah, ini biasanya sebagian kaum muslimin bacanya sinnya, ya-nya panjang, sinnya juga panjang. Jadi ya-nya panjang, ya-si.
seperti itu. Orang yang biasa yasinan terus nih. Nah, padahal huruf ya-nya cuma 2 harokat. Yasin. Ya-nya 2 harokat, sin-nya yang panjang. Nah, itu huruf muqatta'ah yang ada pada huruf ya, yang ada di dalam surah Yasin. Nah, atau biasanya sebagian kaum muslimin bacanya ya-nya pendek, sin-nya juga pendek, sama-sama 2 harokat. Yasin biasanya. Nah, di sini sin-nya dibaca panjang, lebih 6 harokat. Nah, kemudian contoh huruf to sama ha. Nah, di sini ada di surah Toha. Ini 2 harokat. Toha. Nah, Toha seperti itu. Kemudian contoh huruf ro. Contoh huruf ro di lafaz alif lam mim ro. Jadi alif lamnya panjang, alif lam mim ra, seperti itu. Jadi dia dibaca sebagaimana nama aslinya. Nah, ana pernah pengalaman dulu waktu Ramadan tahun kemarin. Nah, kan ada apa namanya ini? Daurah. Bukan, daurah. Yayasan As-Sunnah Gorontalo bikin daurah menghafal 15 hari. Nah, ini di Wisma Putra di Hutuo sana. Nah, terus yang pesertanya kebetulan anak yang tes kan, tesnya pakai via WhatsApp. Nah, anak suruh kirim mereka VN dengan rekaman suaranya. Nah, anak pilih anak suruh baca mereka surah apa? Surah Maryam kalau nggak salah. Nah, terus mereka bacanya bagaimana? Ka, ha, ain, ya, kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, seperti itu. Nah, di sini ternyata masih banyak kaum muslimin yang tak tahu. Nah, bahkan yang lebih yang lebih parahnya lagi. Nah, di sebuah universitas Islam. Nah, universitas Islam. Kemudian beliau ini termasuk mahasiswa yang IPK-nya tertinggi pada waktu itu. Mahasiswa terbaik pada zamannya beliau. Nah, mahasiswa di salah satu universitas Islam loh. Universitas Islam. Tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, beliau ini salah satu mahasiswa terbaik di zamannya dulu. Nah, tapi ketika dites baca Al-Quran, disuruh baca Al-Baqarah, masyhur surah Al-Baqarah. Tetapi ketika dia sampai pada fawatihis suwar, pembuka surat, alif lam mim, beliau ini bacanya bagaimana? Alamah. Nah, ini menunjukkan masih banyak kaum muslimin yang tak tahu baca. Nah, beliau bacanya alamah. Nah, padahal sangat disayangkan di salah satu universitas Islam lagi. Kalau biasanya orang awam itu, kalau mereka tahu antum dari universitas Islam, mereka tidak mau tahu antum mau tahu baca Al-Quran atau tidak. Yang penting antum di universitas Islam berarti sudah terkenal itu insyaallah. Terang tahu antum pasti tahu tentang agama Islam. Nah, ternyata tidak semuanya. Nah, maka ini pentingnya kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Nah,
Baik. Jadi cara bacanya 2 harokat. Nah, kalau contoh di sini alif lam mim ra. Ra-nya 2 harokat. Kemudian alif lam ra. Alif lam ra ini antum bisa lihat, bisa cek di surah Hud juga ada. Surah Hud itu dibuka dengan alif lam ra. Kemudian di surah Yunus juga. Kemudian di surah Yusuf juga dibuka dengan alif lam ra. Nah, kalau di sini ra-nya yang masuk di huruf-huruf muqatta'ah. Nah, jelas ya sampai di sini ya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi pembahasan tentang mad tabi'i ini sudah selesai. Nah, pembahasan tentang mad tabi'i sudah selesai. Berikutnya kita ke bagian B, yakni mad far'i. Nah, mad far'i. Kalau mad tabi'i atau mad asli tadi itu terjadi karena bukan dengan sebab tertentu. Karena di mad tabi'i dia memang terjadi karena sudah cara bacanya orang Arab seperti itu. Makanya dikatakan tabi'i, tabiat atau aslinya memang seperti itu. Nah, kalau mad far'i maka dia terjadi di atas sebab tertentu. Yang pertama, karena bertemu dengan hamzah makanya dia dibaca panjang. Nah, kalau mad tabi'i tadi tidak dengan sebab tertentu, tapi tetap dia dibaca panjang karena sesuai dengan gaya bicaranya orang Arab atau sesuai tabiat bicaranya mereka. Nah, kalau mad far'i maka dia disebabkan oleh pertemuan atau disebabkan oleh sukun. Paham? Baik. Kalau mad far'i dia terjadi diantaranya karena bertemu dengan hamzah, nah, atau karena sukun. Nah, bukan karena sukun, karena waqaf. Karena mau waqaf makanya dia dibaca panjang. Nah, atau dia dibaca panjang karena bertemu dengan hamzah. Paham? Baik. Nah, sini mad far'i disebabkan karena pertemuan dengan hamzah. Mad far'i disebabkan karena pertemuan dengan hamzah ini ada 4 hukum yang keluar darinya. Nah, 4 hukum keluar darinya. Yang pertama, mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil, mad sila kubra, dan mad badal. Mad badal antum bisa cek di sini di halaman ke-363. Nah, jadi ini mad far'i bagian yang pertama. Mad far'i bagian yang pertama sudah jelaskan tadi, ini pertemuan mad far'i atau mad yang bertemu dengan huruf hamzah. Nah, di sini ada 4 bahasan. Yang pertama mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil, mad sila kubra, sama mad badal. Nah, mad badal. Baik. Sebelum kita lanjut ke mad wajib muttasil, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan mad far'i. Mad far'i dijelaskan oleh para ahli qiraah bahwasanya mad far'i adalah memanjangkan bacaan huruf mad. Mad far'i, definisi mad far'i adalah memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang mad tabi'i. Nah, ulangi, memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang mad tabi'i. Nah, baca lagi, memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang mad tabi'i. Baik.
Mad tabi'i kan dia cuma 2 harokat. Berarti kalau mad far'i lebih dari 2. Nah, sudah lebih dari kadar panjang mad tabi'i karena pertemuan atau karena bertemu hamzah atau sukun. Karena bertemu dengan hamzah atau sukun. Karena bertemu dengan hamzah atau sukun. Nah, jadi sebab mad far'i itu ada 2, karena hamzah atau sukun. Baik. Yang pertama yang disebabkan karena hamzah. Bagian yang pertama yang disebabkan karena hamzah adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad artinya apa? Mad ziyadah, tambahan atau memanjangkan juga boleh. Nah, mad secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Nah, atau boleh juga memanjangkan. Adapun wajib apa? Wajib maklum ya, wajib. Kemudian muttasil itu bersambung. Muttasil artinya bersambung. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, mad wajib muttasil bermakna adanya huruf hamzah, setelah huruf mad, yang bersambung dalam satu kata. Nah, dalam artian lain, mad wajib muttasil ini dia terjadi pada satu kata. Nah, baik. Secara istilah adanya huruf hamzah setelah huruf mad yang bersambung dalam satu kata. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah, fawajibun in jaa hamzun ba'da madd fi kalimatin wa dha bimuttasilin yu'ad atau bimuttasil yu'ad. Kata beliau, mad wajib adalah apabila hamzah datang setelah huruf mad dalam satu kata, maka ia dan ia bersambung dengannya, kata beliau. Nah, jadi ini terjadi pada satu kata. Nah, di sini jelaskan kaidahnya, apabila mad tabi'i itu mad yang dibaca 2 harokat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ulangi, apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah, huruf hamzah dalam satu kata, maka cara membacanya dipanjangkan dengan 4 sampai 5 harokat. Nah, 4 sampai 5 harokat. Syaratnya tadi harus satu kata. Nah, contohnya ini, idza itu satu kata, jaa satu kata. Di sini ada mad tabi'i, huruf jim, kemudian setelahnya hamzah, setelahnya mad. Nah, jadi ini aslinya mad tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan hamzah, maka kadar bacaan panjangnya ditambah menjadi 4 sampai 5 harokat. Nah, jadi bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kalau di mushaf diberi tanda dengan bendera. Nah, bendera. Baik.
Kan tetapi di sini yang diberi tanda dengan bendera ini ada dua jenis. Ada yang dibacanya 4 sampai 5 harokat, ada yang berbendera juga di atasnya tapi dibaca 6 harokat. Nah, ini beda. Sama-sama bendera. Nah, tapi cara bacanya beda. Ada yang dibaca. Kalau yang ini dibaca 4 sampai 5 harokat. Yang satunya dibaca 6 harokat. Nah, kalau secara umum cara membedakannya dibaca 6 dan dibaca 4 itu adalah apa? Kalau ini yang dibaca 4 dia pertemuannya dengan hamzah. Kalau yang dibaca 6 pertemuannya dengan huruf yang bertasydid. Contohnya apa? Waladdallin. Nah, itu kan do-nya juga ada bendera kan? Nah, nanti akan dibahas di hukumnya tersendiri insyaallah. Untuk singkatnya seperti itu saja dulu. Nah, bedanya itu. Kalau yang dibaca 4 sampai 5 dia bertemunya dengan hamzah. Kalau dibaca 6 bertemunya dengan huruf yang bertasydid. Contoh yang lain juga fa idza ja'atis shakhah. Nah, paham? Baik. Nah, ini kita kembali ke mad wajib muttasil. Nah, kita baca sama-sama. Nah, ini huruf jimnya satu kata dengan hamzah. Idza jaa, apabila telah datang. Jaa. Nah, kita baca lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ini panjang 4 sampai 5 harokat ini boleh kita pilih. Terserah kita mau pilih 4 atau 5. Yang penting apa? Konsisten. Nah, jadi setiap ketemu dengan huruf mad wajib muttasil, kalau dari awal kita bacanya 4, maka sampai selesai kita baca Al-Quran tetap baca 4. Begitu juga kalau kita bacanya 5, maka sampai selesai kita baca Al-Quran, apabila masih ketemu dengan mad wajib muttasil, maka baca 5 juga. Nah, jangan dicampur-campur, jangan dicampur-campur. Nah, di sini kita baca 4 harokat. Baik, bersama-sama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mad wajibnya di mana? Di kalimat mana? Ma'an. Baik, berikutnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, ulang. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, dari ayat ini innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ayat ini yang dijadikan dalil oleh para ahli qiraah tentang bacaan mad. Nah, sebuah athar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud
Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengajarkan muridnya, mengajarkan Al-Quran kepada murid beliau. Kemudian sampai pada ayat ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, maka murid dari Abdullah bin Mas'ud ini, beliau membaca huruf ro yang di sini itu cuma dibaca 2 harokat. Jadi beliau cuma bacanya, murid Ibnu Mas'ud tadi bacanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian ditegur oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bukan seperti itu. Kemudian beliau membacanya, mencontohkannya dengan huruf ro-nya dibaca panjang. Dari sini para ulama ahli tajwid mereka mengambil dalil ini sebagai bacaan panjang dari huruf mad. Di ayat yang ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Baik. Yang asar tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Majmu' Kabir, Majmu' Al-Kabir. Kemudian juga diriwayatkan juga oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau An-Nashr. Dan hadis ini atau asar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah As-Sahihah. Jadi ini asar dari Musa bin Yazid Al-Kindi. Yang dalil yang menjelaskan tentang panjangnya bacaan huruf mad di sini. Azan dulu. Baik, kita azan dulu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan lagi, kita membaca contoh-contohnya lagi. Naam. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ulang. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, berikutnya wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah. Baik, di sini wajibnya di mana? Bukan. Wa idza itu mad jais, berarti di su'an. Wa itu satu, idza satu juga, arada satu juga. Nah, dia syaratnya harus satu kata. Nah, dia ada pada kalimat su'an. Nah, baik. Kemudian waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Ulang. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Ini di mana? Iya, dua-dua masuk. Nah, dua-duanya masuk. Baik, paham? Jelas sampai di sini? Nah, berikutnya silakan buka mushaf masing-masing. Nah. Kemarin sampai pada surah Al-Adiyat. Baik. Baik, berikutnya kita ke surah Al-Zalzalah. Naam. Baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ke ra. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Ya, ra-nya langsung tebal. Ni-nya tipis, masuk ke ra langsung tebal. Syaitanir begitu. Nah, baca lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sama. Langsung masuk ke ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi yang pertama za. Nah, lidahnya keluar. Idza, kemudian yang kedua zulzi. Nah, ada desisnya, z-nya. Jadi jangan ijajul jilatil ardu jiljalaha, jangan. Nah, kalau begitu berarti huruf jim semua dong. Nah, huruf jim semua jangan. Baik. Jadi jangan ijajul jilatil. Kalau ijajul jilatil salah. Nah. Baik. Jadi za, beda antara za sama jim. Nah, beda ja sama jim. Baik. Beda za sama huruf jim. Nah, kita baca lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Khanya tebal. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik, al-ardu ra tebal. Al-ar anya tipis masuk ke ra tebal. Al-ardu. Naam. Baik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akhbaraha. Khatabal akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ra tebal akhbaraha. Jangan ro. Akhbaraha. Jangan akhbaraha, roha tebal. Akhbaraha. Baik, ulang. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Sini huruf ra-nya juga tebal. Rabbaka. Bi anna rabbaka. Ra-nya tebal masuk ke ba tipis. Rabbaka. Naam. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Baik. Yawma idzin yasdurun
أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Baik, sodnya tebal. Yasduru, ya-nya tipis, masuk ke so baru tebal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Perhatikan, yasdurun, yasdurun. Nah, idealnya seperti itu. Nah, jadi satu-satu, jangan digabung semua. Nah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Banyak dilatih. Nah, kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا Ulang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Gunnahnya kurang. Ulang. Sama-sama idgham bi gunnah sini. Faman harus seimbang. Jangan yang satu panjang, yang satu pendek. Nak boleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Nah, perhatikan di kalimat dzarra. Di sini langsung tebal huruf ra. Huruf ra. Dzarra, dzarra. Nah, za-nya tipis, masuk ke ra, langsung tebal. Baik. Ulang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ulang. Gunnahnya kurang seimbang. Ulang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Baik, bagus. Kemudian wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bagus. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, ada ha. Syarran yarah. Tunggu lagi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة
Silahkan antum. Kemarin dari kiri kan, sekarang kanan. Kanan. Yalla. Antum kemarin sampai mana belum kemarin boleh karena belum Korea Ustaz. Ada Korea belum baru yang ada. oh iya. Sini atau sini? Iya.